dengan tema meraih mimpi bersama SMK dari kompetisi menuju industri. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya sebelumnya izinkanlah saya Karina Kusuma untuk sedikit memperkenalkan kembali ya mengenai MUFES 2022. Dan tahun ini MUFES diselenggarakan untuk ke-7 kalinya secara offline dan tentunya masih mengikuti protokol kesehatan ya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Indonesian Fashion Chamber dan didukung penyelenggaraannya oleh PT Kinarya Cipta Kreasi. Nah, langsung saja kita akan masuk kepada acara inti pada siang hari ini, yaitu talk show dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tema dari kompetisi menuju industri. Untuk itu langsung saja kita akan mengundang narasumber kita yang luar biasa tentunya pada siang hari ini. Yang pertama kami mengundang Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Kami dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, yang punya program meraih mimpi. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dari kompetisi ini. Seperti halnya dalam kompetisi kita sering latihan yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi terlatih gitu. Dan dalam kompetisi kita dituntut untuk cepat dan tepat. Itu yang pada akhirnya dalam dunia industri itu sangat berguna gitu. Jadi dalam pekerjaan kita sudah terbiasa melakukannya sejak di sekolah melalui kompetisi itu. Oke, jadi kamu sebelumnya ikut kompetisi jadi lebih tahan banting gitu ya? Jadi melakukan pekerjaan itu lebih enjoy karena kita dari awal sudah terbiasa. Untuk mengikuti lomba ini, lomba itu gitu, mereka pasti harus mengetahui dulu nih minat dan bakatnya mereka seperti apa. Nah, apa sih kontribusi sekolah untuk mengetahui gitu, untuk memetakan dari minat dan bakat dari siswa-siswanya sendiri? Oh iya, baik, betul. Jadi bakat itu di dalam pembelajaran itu sangat penting ya, itu sebagai dasar, landasan, bahkan tanahnya. Seperti tanah sebuah tanaman itu cocok tidak cocok tanahnya itu akan menentukan kesuburan tanah itu. Jadi pengalaman kami di sekolah, anak-anak yang punya bakat dan minat tentunya akan lebih cepat dalam menyelesaikan proses pembelajarannya, tugas-tugas pembelajarannya lebih cepat dalam mencapai kompetensi. Apalagi di SMK, Mbak. Di SMK itu kan begitu masuk sudah harus tahu kompetensi jurusannya apa gitu. Nah, itu pentingnya mengetahui bakat dari diri sendiri. Nah, nanti akan melanjutkan kemana. Termasuk seperti Tuti ini tadi, dari kelas 10 masuk sudah kelihatan bakatnya baik yang dari lingkungan, mungkin dari pembawaan lahir, yang juga dari orang tuanya juga, dan minatnya untuk bersekolah di jurusan tata busana, menggeluti bidang seperti itu. Jadi itu mutlak sebenarnya, mutlak di suatu pendidikan vokasi ya, setarnya memang dari bakatnya. Baik, terima kasih. Nah Pak, kalau tadi kan Pak Haris dari sisi sekolahnya Pak, kalau dari sisi direktorat SMK-nya nih Pak, apa sih Pak, kebijakan apa nih yang dibuat oleh direktorat SMK untuk mendukung minat dan bakat dari siswa-siswa SMK ini? Iya, dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan ada dua pendekatan ya Pak ya, kebijakan jangka panjang dan kebijakan jangka pendek. Kebijakan jangka panjang yang sudah dimunculkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi adalah dengan kurikulum Merdeka episode ke-15. Dari kurikulum Merdeka itu memberikan peluang-peluang yang sangat luas ya, diberikan kompetensi-kompetensi esensial dan sekolah bersama siswa bisa mengembangkan melalui kurikulum Merdeka itu untuk mendorong anak itu berpotensi berkembang sesuai dengan potensi bakat dan minatnya anak-anak. Itu dari program jangka panjangnya. Sudah kita siapkan kurikulumnya dan besok hari Senin kita akan sosialisasikan yang tahap yang kedua terkait dengan konsentrasi kalian. Nah, jangka pendeknya untuk mengawali itu melalui program-program Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Di bidang koordinator peserta didik itu ada program-program pengembangan minat dan bakat, dan kemarin sudah kita sosialisasikan satu aplikasi untuk dipakai sekolah dalam rangka melihat bakat dan minatnya peserta didik. Dengan demikian maka melalui aplikasi
tes peminatan bakat peserta didik itu anak akan tahu saya di mana letaknya. Nah dari situ nanti akan bisa mengambil konsentrasi keahlian apa yang tepat bagi dirinya. Dan di situ juga akan diberikan keleluasaan melalui kurikulum itu untuk mengembangkan bakat dan minatnya itu dengan kedalaman dan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Terutama juga yang saat ini MUFES sesuai dengan potensi kita ya Mbak ya. Potensi di tanah air kita ini kan muslim terbesar. Jadi bagaimana itu sebuah peluang untuk mengembangkan berbagai macam yang bisa kita ambil, salah satunya melalui fashion. Ya. Seperti yang saya pakai ini juga ini buatan dari SMK Negeri 6 Surabaya. Ya. Oh ini merupakan karya dari salah satu siswa Iya. SMK juga. Tuh, luar Iya. biasa, boleh kita berikan tepuk tangan. Ternyata banyak sekali ya karya-karya dari teman-teman dan adik-adik kita di SMK gitu ya Pak. Secara spesifik di fashion industri nih Pak. Ya. Nah apa yang dilakukan untuk mendukung? Di fashion industri salah satunya dengan SMK Pusat Unggulan itu kita dorong. Salah satunya kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian tata busana. Itu untuk mengembangkan fashion yang sesuai dengan kearifan lokal dikombinasi dengan akhlak, dikombinasi dengan keimanan sehingga demikian kita tahu ke sebuah peluang ya. Siapapun apalagi wanita, laki-laki, sehingga peluang ini jangan dibiarkan, tetapi anak-anak SMK juga bersemangat untuk menangkap peluang ini karena penduduk kita luar biasa. Apabila mengenakan pakaian yang anggun, religi, itu kan sebuah peluang yang cukup luar biasa bagi anak-anak SMK ya Mbak ya. Kalau untuk konsisten dan terus bersemangat, kita itu dasarnya itu harus memiliki motivasi gitu. Jadi kalau motivasi kuat, pasti kita juga akan kuat gitu. Jadi pasti ada fase di mana dalam kompetisi itu kita rasanya males latihan gitu. Seperti kok males gini rasanya, tapi kita punya motivasi untuk menang. Jadi motivasi itu yang membuat kita harusnya ayo harus latihan. Ini wajib supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Ke orang tuanya, oh ternyata orang tuanya juga punya usaha di bidang fashion, oh gaduh sekali nih. Setelah itu kita perkuat ya, kita anak-anak yang punya motivasi tinggi seperti ini, punya bakat apalagi punya minat, itu kita kumpulkan dalam kompetisi juga, tapi di tingkat sekolah gitu. Ada ya, bahkan bentuk-bentuk pembelajaran kita, penilaian di pembelajaran itu juga berbasis kompetisi, seolah-olah ada LKS, lomba kompetensi siswa kecil-kecilan di sekolah gitu, ujiannya kayak gitu kan. Nah akhirnya lah anak-anak ini semakin semangat gitu ya, semakin memahami kalau kompetisi itu bukan hanya untuk kompetisi, tapi kompetisi itu akan membawa masa depan nanti yang akan lebih baik. Kompetisi di sini dalam arti juga kompetisi yang positif ya, bukan terus kompetisi yang ada kecurangan. Maka di sini ada nilai-nilai semangat, nilai kejujuran, nilai sportivitas dan sebagainya. Ini adalah salah satu nilai-nilai pembelajaran. Nah, anak-anak kita di SMK itu kita tekankan itu juga. Selain kompetensi, juga kompetisi gitu, yang akhirnya nanti akan membawa kemudahan anak-anak itu menjadi industri. Begitu. Jadi kompetisi itu menjadi bagian daripada pengembangan di SMK, di pendidikan secara umum. Artinya bukan bertanding mencari kemenangan, tetapi menang bersama, yang dikembangkan konsepnya itu begitu. Artinya apa? Jadi kalau di kurikulum ya Mbak ya, kurikulum yang kita kembangkan ini kan menerapkan project based learning, jadi pembelajaran berbasis project. Jadi anak dibawa ke lapangan melihat situasi apa yang menjadi keinginan industri, ya. Kemudian di sekolah nanti menjadi kompetisi. Oh industri butuh salah satunya ya ini ya. Oh masyarakat kita banyak muslim, kemudian butuh fashion yang nuansanya muslim tapi dipakai anggun. Nah itu dikompetisikan dalam bentuk project based learning. Nah dari project based learning nanti akan keluar di pasar sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi sedikit ada peningkatan dengan yang dulu. Kalau yang dulu membuat desain mana yang terbaik,
dipasang di estalase. Tapi di estalase itu diminati oleh masyarakat atau tidak kita nggak tahu. Ya. Tapi sekarang ini adalah melihat anak diajak project based learning, melihat di lapangan apa kebutuhan di lapangan di bidang fashion, kemudian dibawa dihitung oleh anak-anak, didesain, mereka lomba berbagai macam desain dalam bentuk project based learning. Nanti mana yang diminati oleh masyarakat itu masukkan ke teaching factory. Nah, teaching factory maka di SMK pusat keunggulan yang kita kembangkan sekarang ini ada sekitar 1.400 nanti. Mereka ini akan kita dorong untuk bisa menangkap kebutuhan pasar dengan pembelajaran project based learning yang terbaik dari kompetisi-kompetisi itu masuk ke teaching factory, diproduksi oleh anak-anak di bengkel atau di di labnya SMK, lab teaching factory. Sehingga benar-benar anak ini diajari terjun langsung menangkap peluang dan tidak harus menunggu baru cari-cari setelah lulus, tetapi boleh saja dia cari uang ketika mereka berada di sekolah. Ini yang kita kembangkan. Berarti memang programnya itu sudah sangat matang ya Pak. Jadi anak-anak tuh kompetisi bukan hanya juara 1 setelah itu sudah selesai, tapi memang dijadikan sesuatu dan dimasukkan ke dalam industri. Dalam gitu ya, industri, Pak, ya? Betul. Maka kita mengajak tidak hanya ikut kompetisi ya Mbak ya di tingkat nasional juara 1, tetapi kompetisi di sekolah pun tidak masalah, dikembangkan melalui teaching factory, nanti mereka akan memenuhi pasar. Ini kita harapkan yang begitu. Ya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan nih untuk peserta yang luar biasa tentunya, dan juga dukungan dari sekolah dan juga direktorat yang sangat mendukung gitu ya untuk para siswa-siswi di SMK-nya ini. Nah, tadi kan Mbak Tuti sudah ikut kompetisi gitu. Nah, sebenarnya gimana sih alur untuk mengikuti kompetisi itu dan tantangannya tuh apa sih? Untuk alur, saya itu kebetulan latar belakang keluarga saya itu sudah bergerak di bidang fashion gitu. Jadi saya sewaktu kecil itu sudah terbiasa dengan fashion dan saya kebetulan tertarik, minat, dan ternyata itulah bakat saya gitu. Nah, dari situ, dari kecil saya sudah berkenalan dengan fashion, otomatis saya dengan teman-teman saya itu terlihat berbeda mungkin dinotis oleh pembimbing saya, yang akhirnya memilih saya sebagai perwakilan dari sekolah, mulai dari kompetisi kabupaten, provinsi, hingga ke nasional gitu. Nah, untuk tantangan terberatnya itu di diri kita sendiri, balik lagi kepada diri kita sendiri. Untuk kompetisi yang paling berat itu menurut saya mental ya. Jadi kalau kita sudah latihan berkali-kali pun, sudah benar-benar sampai muak kita latihan, tapi mental kita tidak siap, akhirnya kita down, kita ngeblank, akhirnya waktu lomba kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang akhirnya mayor dan membuat kita kalah gitu. Jadi mental itu yang menurut saya paling penting gitu. Jadi jangan sampai waktu kita lomba itu kita jadi blank gitu, yang akhirnya membuat kita jadi rugi sendiri gitu. Jadi memang harus dipersiapkan mental dan juga skillnya gitu. Jadi selain punya skill tetap harus punya mental juga ya, dan tidak bisa salah satunya aja gitu, cuma punya mental tapi nggak punya skill juga tetap nggak bisa juga gitu ya. Jadi tetap harus mempersiapkan kedua-duanya gitu. Nah tadi Pak, Mbak Tutika sudah bilang bahwa ya sebenarnya kalau dari segi tantangan sebenarnya banyaknya dari pribadi gitu ya Pak. Tapi sekolah untuk mendukung, kalau dari kompetisi kan ini kan temanya adalah dari kompetisi menuju industri gitu. Nah apa sih yang harus disiapkan sekolah untuk dalam upayanya dalam mendorong siswanya untuk bisa masuk ke industri? Oke Mbak, jadi ini nyambung dengan Pak Direktur tadi tentang kebijakan sekolah, ada project based learning ya, atau ada teaching factory gitu di sekolah. Di sekolah itu kita kaitkan 3 hal. Yang pertama tentang teaching factory. Teaching factory itu kan pembelajaran yang bukan hanya belajar, tapi memang produknya itu benar-benar dibutuhkan oleh industri. Jadi pembelajaran di teaching factory itu berawal dari order, dari pesanan. Kalau semuanya sudah berbasis order, artinya itu dibutuhkan. Jadi apa yang mereka praktekkan di sekolah itu adalah bentuk pesanan dari pasar, dari industri, mungkin seperti itu. Kemudian proses, kemudian ada produk sampai pemasarannya. Nah itu yang kita lakukan. Satu tentang teaching factory atau project based learning. Yang kedua industri, bagaimana membawa industri itu ke sekolah atau sekolah ke industri. Ya,
industri itu di sana harus mewarnai sekolah. Satu, di kurikulum atau perencanaan pembelajarannya adalah berbasis industri. Itu rohnya ya, pertama perencanaan pembelajaran. Yang kedua, alat ruang itu juga harus mirip atau syukur-syukur sama dengan industri. Di situ kita misalnya di lab tata busana ya, tata letak mesin jahit, mesin kubras atau mesin-mesin itu ya dicocokkan dengan yang ada di industri. Ya, termasuk alat-alatnya, yang lainnya. Bahkan namanya sarana prasarana seperti gedung ataupun lab itu juga akan membawa budaya industri itu tadi. Nah, tadi di industri ada kurikulum, kemudian ada alat, gedung, kemudian yang tidak kalah penting adalah budaya industri yang dibawa sekolah, budaya disiplin, ya, budaya kerja keras, semangat. Kan kalau bekerja kan seperti itu ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah tentang kompetisi. Ya. Kompetisi itu juga dibawa ke industri, persaingan. Anak-anak harus paham, nanti setelah lulus itu mereka bekerja itu tidak leha-leha. Ya semuanya ingin baik, tapi toh akhirnya ada yang terbaik dan yang paling baik itu akan yang dipakai. Ya sebenarnya di kompetisi tadi sebenarnya yang utama itu adalah bukan masalah hasilnya. Di sekolah yang didapat itu adalah kompetensi mental seperti yang disampaikan oleh Mbak Tuti tadi. Jadi mental anak itu jadi kuat, ya tidak minder karena memang punya jiwa semangat untuk berkompetisi mental ya. Kemudian juga ada nilai mental kejujuran, sportif. Di kompetisi kan tidak perang itu ya, tidak apa ya, harus bernilai positif. Nah seperti itu, mental kejujuran, semangat, sportif. Kemudian juga yang penting adalah mental ini berani. Ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kewirausahaan anak. Toh nanti kalau lulus itu kan tidak harus bekerja di industri, bisa saja wirausaha, jadi desainer, punya putih atau punya apalah industri dan sebagainya. Itu penting banget. Jadi kompetisi ini memang kita letakkan di sekolah berdampingan dengan industri yang kita bawa ke sekolah, berdampingan juga dengan tadi apa itu proses tadi ya, proses based learning, project based learning atau TEFA. Nah seperti itu Pak yang kita laksanakan gitu. Baik, ternyata banyak sekali ya Pak memang yang dilaksanakan di sekolah untuk mendukung nih kan, untuk mendukung para siswanya untuk masuk ke dalam industri. Nah Pak tadi kan kalau Pak Haris menjelaskan dari sisi sekolahnya Pak sebagai institusi terdekat untuk yang menaungi langsung gitu ya pada para murid-murid. Nah kalau Direktorat SMK sendiri Pak, bagaimana perannya untuk menyelaraskan SMK tersebut untuk masuk ke dunia industri? Iya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya Pak. Tadi yang pertama kekuatan keberanian tadi. Jadi soft skill-nya itu harus dibangun. Keberanian biasalah ditolak pelanggan itu harus sudah menjadi mental dari anak-anak. Jadi bagaimana memanage, mencari produk-produk, membuat yang desain-desain yang menarik itu bagaimana, kemudian berani berkomunikasi, berani menawarkan, berani bicara, ini yang salah satu soft skill yang akan kita kembangkan. Jadi kompetensi ini penting sekali ya, karena banyak yang pintar produksi macam-macam tetapi keberaniannya enggak ada. Jadi seperti disampaikan Pak Kepala Sekolah sama Mbak Tuti ini membangun diri terkait dengan keberanian, soft skillnya, leadershipnya ini kita bangun. Kemudian setelah itu di kurikulumnya ya, di soft skillnya. Kemudian setelah itu dengan kurikulum yang tidak kaku, dengan kurikulum yang kreatif, membangun kreativitas anak-anak itu kompetensi esensial saja yang diajarkan, sehingga sekolah bersama anak ini bisa mengembangkan sesuai dengan kearifan lokal, potensi wilayahnya. Salah satunya ini vokasional terselubung. Mereka sudah punya kemampuan di bidang fashion sebenarnya dengan orang tuanya. Ini kan vokasional terselubung. Sudah punya kemampuan keterampilan, langsung mereka masuk di sekolah fashion. Nah harapan kita anak seorang petani yang sudah sering keterampilan di bidang pertanian masuklah sekolah pertanian.
anak seorang yang ahli fashion bersama dengan orang tuanya masuklah sekolah SMK Tata Busana. Ya, anak yang suka di perbengkelan masuklah di SMK Perbengkelan. Jadi kita memberikan apresiasi terhadap potensi-potensi wilayah yang sudah berkembang dan menjadi vokasional dalam diri anak-anak. Sudah belajar sejak SD, sudah belajar sejak SMP, ya mereka ikut dengan bersama orang tuanya. Ini sayang kalau mereka dialihkan ya dari kelompok yang tertentu dialihkan ke kelompok yang lain dari nol lagi. Ini tidak akan sukses. Contohnya Mbak ini karena dari keluarga yang Mbak Tuti dari keluarga fashion ya Mbak ya. Nah, fashionnya juga di fashion, keluarganya mendukung. Ya. Harapan kita juga begitu. Kemarin seniman-seniman, anak seniman juga kita beri tampungan di SMK Seni, sehingga dia punya basic skill yang sudah ada. Nah inilah kurikulum kita, itu benar-benar memberikan apresiasi, memberikan dorongan agar potensi-potensi yang dimiliki anak itu bisa dikembangkan tidak dari nol, tetapi mereka sudah ada karena pewarisan dari keluarganya, pewarisan dari lingkungannya, pewarisan dari budaya di lingkungannya, pewarisan dari religinya, pewarisan dari budaya nasional kita. Selanjutnya nih yang dilakukan oleh sekolah untuk siswi-siswi atau siswa dan siswi yang berprestasi. Ya, Mbak. Jadi prestasi itu kan sebenarnya tidak ada hentinya ya. Jadi Mbak Tuti tadi mengatakan, oh ini bisa, kemudian ini seperti kompetensi ada level-levelnya. Tentunya anak-anak yang berprestasi semacam ini punya perhatian lebih bagi sekolah. Nah, anak yang berprestasi itu bisa menularkan ke anak yang lain. Ada anak berprestasi seperti Mbak Tuti dan teman-temannya juga banyak. Itu jadi tutor sebaya, penggantinya guru, pendampingnya guru. Jadi anak-anak sekarang itu lebih nyaman belajar sesama teman. Mungkin karena satu server, satu frekuensi gitu. Dengan Bapak Ibu guru mungkin ya sudah ada muda lagi seperti anak-anak milenial sekarang. Itu salah satu tindak lanjut anak-anak yang berprestasi ini jadi tutor sebaya bagi teman-teman. Kemudian untuk prestasi ini tiada henti. Anak yang berprestasi itu terus diberi motivasi atau apresiasi. Apresiasi tidak harus berupa hadiah. Anak ini kita magangkan di industri yang maju, yang bagus, sehingga meningkat lagi dan terus. Apalagi kalau sudah mental semangat untuk berkompetisi tadi jadi, itu suatu hal yang menarik di sekolah. Itu sudah seperti auto pelaksanaan pembelajaran itu sudah sendirinya ya mengalir karena kita tidak nyari-nyari bakat lagi, sudah apa itu sudah masuk level ke jalan sendiri nanti. Anak selalu berusaha ke ini meningkat terus. Nah itu tinggal tugas sekolah yang memfasilitasi, dan saya di pihak sekolah sangat senang sekali menyambut gembira kebijakan dari kementerian, dari Direktorat SMK tentang Merdeka Belajar tadi. Sungguh ini luar biasa bagi sekolah. Jadi sekolah itu harus berani membuat kurikulum sendiri. Sekarang diperbolehkan oleh pemerintah bekerja sama, disinkronkan dengan industri. Ya tentunya nanti ini akan menghasilkan kompetensi-kompetensi yang benar-benar links, benar match dengan industri. Ujung-ujungnya anak itu lebih terserap dalam bekerja, tingkat kepekerjaannya tinggi. Harapannya akan seperti itu Mbak yang gitu. Baik, terima kasih Pak Haris. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan Mbak. Semangatnya mulai turun dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Pertanyaan adalah semangat saya apakah pernah turun atau tidak? Tapi balik lagi karena saya punya motivasi dan saya bertekad untuk menjadi juara. Akhirnya saya dorong diri saya untuk tetap berlatih, gitu. Jadi rasa bosan dan rasa malas itu pasti ada. Pasti rasanya, aduh kok capek sekali ya saya latihan terus setiap hari gitu. Tapi karena motivasi saya kuat dan saya bertekad untuk menjadi juara, inilah satu-satunya jalan gitu. Jadi kita harus mendorong diri kita dari zona nyaman, terus berlatih dan akhirnya mempunyai skill yang mencukupi untuk menjadi juara gitu. Tantangan di dunia fashion itu
lebih ke tren dan orangnya gitu. Jadi kalau kita tuh harus tahu apa tren terbaru dan karakter orang yang akan kita buatkan desain baju gitu. Jadi ini sinkron kan nih, dia orangnya up to date atau tidak, atau dia orangnya biasa-biasa saja, atau dia orangnya suka yang bagaimana itu kita harus bisa memahami, dan itu yang cukup rumit karena setiap orang itu punya karakternya masing-masing gitu. Jadi ya itu memang harus dipahami dengan betul-betul karena setiap orang itu punya karakter tersendiri gitu. Jadi tidak hanya melulu mengikuti dengan update fashion yang ter-up to date gitu. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Mbak Tuti. Dan Mbak Tuti sendiri gimana nih melihat kompetisi di sekolahnya sendiri? Persaingannya seperti apa nggak sih? Mungkin ada yang iri nggak sih sama keberhasilan Mbak Tuti, dan gimana buat penanggulangan itu? Terima kasih. Iya, baik. Jadi Mbak Tuti ini bisa sampai ke nasional juara 1 dan juga kakak kelasnya ya yang juga itu bukan pemain tunggal ya Pak ya Mas ya. Jadi awalnya memang ada semacam lomba kompetensi siswa di sekolah, dan juga bukan hanya jurusan tata busana atau fashion. Di semua kami punya 6 jurusan ya, setiap tahunnya itu ada seleksi di tingkat sekolah dan mirip kisi-kisi soal apa itu mirip dengan yang ada di LKS sampai tingkat nasional dari awal. Kalau kita targetnya nasional ya latihannya seleksinya di sekolah ya nasional, tidak lokal. Itu harus gitu. Dan bentuk-bentuk pembelajaran di sana juga berbasis kompetisi juga. Artinya di situ ada sebenarnya ada uji kompetensi LSP ya, tapi sebelumnya itu ada praktek-praktek yang dikemas seperti ala-ala lomba kompetensi siswa gitu. Jadi memang ada nanti ini produknya apa, kisi-kisinya apa, kemudian diprakteknya ya, dipraktekkan ya. Artinya praktek itu berbasis kompetensi lomba kompetensi siswa, dan itu sangat menarik, sangat-sangat menarik. Anak-anak itu ya walaupun sekarang itu tidak ada ranking ya, di sekolah itu sekarang tidak ada ranking, tapi kan ada kompetensi ya. Kalau di SMK cenderung ke kompetensi, go not go, kompeten belum kompeten, itu menjadi menarik anak di paspor skillnya. Oh, saya sudah ngantongi berapa kompetensi ya, berapa standar kompetensi yang kita itu semakin berlomba-lomba, bukan masalah rankingnya, tapi oh saya sudah mencapai level SKKNI level 2 misalnya. Nah itu suatu kebanggaan yang kompetisi di sekolah yang luar biasa. Tapi untuk khusus untuk lomba ini memang ada semacam ya lomba mini di sekolah gitu. Dan itu berkali-kali Mas. Jadi jangan berharap kita itu bisa sampai nasional, internasional, apalagi ya itu dengan hanya leha-leha itu tadi. Memang kompetisi itu dibangkitkan mulai dari anak dari lahirnya anak itu ya waktu sehabis PPDB kelas 10 yang dikejar apa? Passionnya, bakatnya, minatnya itu dulu. Nah, baru nanti setelah mereka oh saya itu tertarik, saya itu ternyata bakat, itu baru di kompetensinya. Nah setelah itu baru kompetisinya gitu. Kalau kompetensinya tok mandek juga tidak bakalan sampai ke level nasional seperti itu. Itu langkah-langkah kami ya. Seperti itu barangkali. Nanti kalau secara teknis ya nanti lebih detail ada di kurikulum pembelajaran dan penilaiannya di sekolah itu. Gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Mbak Tuti nambahi tadi. Apapun yang baik semuanya harus dalam mental sebuah kesadaran. Ini kurikulum kita seperti itu. Jadi kurikulum yang menyenangkan, berkompetisi, tetapi semuanya menang bersama. Jadi yang merasa nilainya di bawahnya bisa mengevaluasi diri untuk memperbaiki. Yang merasa terbaik bisa menolong temannya untuk bisa lebih baik lagi. Ini yang kita kembangkan ke depan. Jadi ini sekaligus saya pesan kepada Bapak dan Ibu, orang tua ya, di SMK dengan kurikulum baru ini mengembangkan anak-anak kita dengan merdeka belajar. Yang SMK diarahkan kepada 3 hal dengan konsep
BWM atau BMB, bekerja, wirausaha, dan melanjutkan. Jadi sekarang di SMK itu ada peluang-peluang bekerja dengan sertifikasi profesi tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah, dengan berbasis kompetensi untuk mendapat sertifikasi profesi untuk bisa masuk di industri bagi yang mau masuk di industri. Tapi yang berkompetisi dan bisa berjuang ke wirausahaan, senang di wirausaha, didorong ada kelas-kelas wirausaha. Kemudian yang ingin melanjutkan juga sekarang SMK bisa belajar tidak hanya di dalam negeri, disediakan di politeknik dalam negeri dan luar negeri, bahkan bisa sampai strata S1, S2, S3 di Amerika pun juga sekarang anak SMK boleh melanjutkan. Jadi kepada Bapak dan Ibu orang tua yang punya potensi anak-anaknya di bidang apapun, ya, SMK menyediakan 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian dan 128 konsentrasi keahlian, baik dari kelompok teknologi industri ya sampai kepada kepariwisataan, kemudian juga ekonomi kreatif. Sehingga kepada Bapak Ibu dan orang tua jangan merasa nomor 2, masukkan anak-anak kalian sesuai dengan passion mereka di SMK. Kami SMK di Indonesia ini kalau mau berwirausaha kita dampingi dengan kelas wirausaha, kalau mau melanjutkan juga kita siap memberikan peluang. Bahkan sekarang kalau yang mau jangka pendek ada program yang namanya SMK D2 Fast Track. Jadi dengan 3 semester anak teori 1 semester, 2 semester di industri, dengan pengembangan teaching factory mereka sudah bisa mendapatkan diploma 2. Dan sekarang juga sudah dikembangkan, sudah hampir 100 berapa politeknik ini sudah dikembangkan kepada D4, dari D3 dikembangkan ke D4. Dan itu sangat menampung lulusan dari SMK. Jadi silahkan masuklah ke SMK bersama meraih mimpi bersama SMK. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan, ini sesuai sekali ya. Jadi SMK ini menyediakan program kurikulum yang tentunya luar biasa dan mendukung para anak didiknya sesuai dengan tagline SMK ya Pak. SMK hebat, SMK bisa. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk para orang tua kalau tahu anaknya memang punya punya keahlian di punya hobi lingkungannya, tertentu, di bidang seni, di bidang teknologi, di bidang pertanian, di bidang kepariwisataan, di bidang fashion, di bidang tata boga, kuliner. Kami siap menampung dengan jurusan-jurusan yang ada di SMK. Di lingkungan Bapak dan Ibu sudah tersedia, silahkan. Di sana akan didorong untuk bisa menjadi berprestasi sesuai dengan kearifan lokal yang sudah ada yang sudah terdidik dari Bapak dan Ibu orang tua, dan akan dikembangkan melalui pengembangan pembelajaran project based learning dan teaching factory. Dan SMK sekarang, Direktorat SMK memberikan dukungan ada 1.400 untuk dibangun bengkel-bengkel lab teaching factory. Nah, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, akan ada pemberian souvenir Pak untuk para pembicara kita pada sore hari ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Eru. Jadi jangan lupa ya. Jangan lupa ya untuk difoto ya talk show di IG dan di share di IG story dan juga feed. Follow dan tag akun @Direktorat SMK dan @Muslim Fashion Festival. Baik, yang pertama kita boleh berdiri dulu mungkin Bapak. Nah, Pak Eru akan memberikan kepada Pak Haris dan juga Mbak Tuti ya, kami persilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan Mbak Tuti. Dan ini adalah talk show meraih mimpi bersama.